Kakak, share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kami akan mempresentasikan materi mengenai teori belajar dan motivasi belajar anak. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota kelompok kami, saya sendiri sebagai moderator, nama saya Rusma Vita, dan ada 3 pemateri. Yang untuk pemateri pertama mengenai teori belajar, yaitu oleh Weni Anggraini, dan pemateri kedua mengenai model belajar oleh Nur Wahyuni, dan yang terakhir tentang beberapa kasus akan dijelaskan oleh Wiwin Fauzia. Baiklah, langsung saja untuk pemateri pertama mengenai teori belajar, kepada Saudara Weni Anggraini, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan oleh moderator. Saya akan menjelaskan tentang penerapan teori behavioristik, teori sosial kognitif, dan teori konstruktivisme di dalam kelas. Baik, yang pertama, yaitu penerapan teori behavioristik di dalam kelas. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu teori behaviorisme, yaitu adalah teori yang tidak terlepas dari stimulus dan respon yang diberikan oleh seorang guru kepada siswanya, di mana penerapan teori behavioristik di dalam kelas yaitu yang pertama, guru menyusun materi atau bahan ajar dari tingkat yang sederhana sampai ke tingkat yang paling kompleks secara lengkap. Yang kedua, guru cenderung memberikan contoh seperti instruksi selama proses pembelajaran. Jadi guru di situ akan memberikan contoh-contoh apa saja instruksi yang harus dilakukan selama proses pembelajaran. Yang ketiga, guru sering memberikan drilling atau latihan-latihan dengan tujuan terbentuknya perilaku peserta didik yang baik. Yang keempat, ketika terjadi kesalahan, baik pada materi atau peserta didik, maka guru akan secara langsung atau mampu menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang kelima, guru harus memiliki kemampuan dalam memberikan penguatan atau reinforcement. Baik, yang kedua, yaitu tentang teori sosial kognitif. Sebelumnya saya juga akan menjelaskan bahwa teori belajar kognitif, sosial kognitif ini di mana guru berfokus pada pola atau proses berpikir peserta didik dan memberikan strategi yang tepat berdasarkan fungsi kognitif dari peserta didik tersebut. Di mana penerapan dari teori sosial kognitif di dalam kelas ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama, meningkatkan pemahaman dan daya ingat peserta didik. Yang kedua, melakukan diskusi antar peserta didik dengan cara peserta didik melakukan presentasi di depan kelas, kemudian peserta didik yang lain akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang ketiga, membantu peserta didik menemukan solusi baru dalam menyelesaikan suatu masalah untuk meningkatkan cara berpikir kritis bagi peserta didik tersebut. Yang keempat, meminta peserta didik untuk menjelaskan tentang ide-ide atau pengalaman-pengalaman baru yang ia temukan. Yang kelima, meminta peserta didik untuk merefleksikan pengalamannya melalui pembuatan laporan kegiatan harian. Yang keenam, membantu peserta didik dalam mengeksplorasi dan memahami bagaimana ide-ide itu bisa terhubung antara satu dengan yang lainnya. Baik, yang ketiga yaitu tentang penerapan teori konstruktivisme, di mana konstruksi itu sendiri artinya adalah suatu proses membangun. Jadi, teori belajar konstruktivisme adalah suatu usaha untuk membangun tata hidup berbudaya modern. Artinya, seseorang atau peserta didik yang belajar memiliki tujuan untuk menemukan bakatnya sendiri, menambah pengetahuan yang dimilikinya, kemudian dikembangkan dalam dirinya.
Adapun langkah-langkah atau penerapan teori behaviorisme ini dalam kelas yaitu yang pertama mendorong peserta didik berpikir tingkat tinggi. Yang kedua, guru mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan beberapa waktu kepada peserta didik tersebut untuk merespon dari pertanyaan yang diberikan oleh gurunya. Yang ketiga yaitu mendorong kemandirian dan inisiatif peserta didik dalam belajar. Yang keempat, guru memberikan data mentah, sumber-sumber utama, dan materi-materi interaktif. Yang kelima, pendekatan konstruktivisme melibatkan para peserta didik dalam mengamati, menganalisis fenomena-fenomena alam yang terjadi pada dunia nyata. Yang keenam, yaitu dialog dan diskusi yang merupakan interaksi sosial di dalam kelas. Jadi dengan adanya diskusi itu akan terjadi interaksi aktif antara peserta didik dengan peserta didik maupun peserta didik dengan gurunya. Baik, sekian. Terima kasih atas kesempatannya. Itulah penjelasan tentang beberapa penerapan teori yang ada, teori-teori belajar. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri pertama, Saudara Weni Anggraini. Baiklah, selanjutnya untuk pemateri kedua mengenai model pembelajaran yang akan dijelaskan oleh Saudara Nur Wahyuni. Dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Saudari Oci. Saya Nur Wahyuni akan menjelaskan tentang pertanyaan kedua, yaitu berikanlah penjelasan model-model pembelajaran apa saja yang terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme. Baik, model pembelajaran yang terbentuk dari prinsip konstruktivisme terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu model reasoning and problem solving, yang kedua model inquiry training, yang ketiga model problem-based instruction, yang keempat model pembelajaran perubahan konseptual, dan yang kelima model group investigation. Model reasoning and problem solving. Reasoning merupakan suatu kemampuan berpikir yang meliputi basic thinking, critical thinking, dan creative thinking. Sedangkan problem adalah suatu situasi yang tak jelas jalan pemecahan yang mengkonfrontasikan peserta didik untuk menemukan jawabannya berdasarkan penyelidikan yang sistematis mereka lakukan. Basic thinking ini merupakan kemampuan peserta didik untuk memahami sebuah konsep, sedangkan critical thinking merupakan menguji, menghubungkan, dan mengevaluasi aspek-aspek yang fokus pada masalah, menyimpulkan dan menginformasikan, mengingat dan mengasosiasikan informasi yang dipelajari sebelumnya, menentukan jawaban yang nasional, melukiskan kesimpulan yang valid, dan melakukan refleksi. Adapun creative thinking akan menghasilkan sebuah produk orisinil, efektif, kompleks, inventif, tesis, pembangkit, dan penerapan ide. Model reasoning and problem solving merupakan suatu upaya individu atau kelompok untuk menemukan jawaban berdasarkan pengetahuan, pemahaman, keterampilan yang telah dimiliki sebelumnya dalam rangka memenuhi tuntutan situasi yang lumrah tersebut. Adapun langkah-langkah pembelajarannya, yang pertama yaitu membaca dan berpikir, kemudian mengeksplorasi dan merencanakan, yang ketiga peserta didik menyeleksi strategi, yang keempat menemukan jawaban, dan yang terakhir refleksi dan perluasan. Model pembelajaran kedua yaitu model inquiry training. Model inquiry ini merupakan suatu model yang digunakan untuk meningkatkan pemahaman peserta didik, di mana pada awal pembelajaran peserta didik diberikan apresiasi, lalu dilakukan pembimbingan pertanyaan yang terstruktur dan sistematis. Terdapat 3 prinsip kunci dalam model inquiry training. Yang pertama yaitu tentatif, kemudian kedua itu sifat peserta didik yang ingin tahu, dan yang ketiga yaitu sifat peserta didik yang ingin mengembangkan dirinya. Pengetahuan bersifat tentatif ini akan menghendaki proses penelitian secara berkelanjutan. Kemudian sifat peserta didik yang ingin tahu ini akan mengindikasikan pentingnya melakukan sebuah eksplorasi bagi peserta didik.
Kemudian sifat peserta didik yang ingin mengembangkan dirinya, ini akan menuntut peserta didik melakukan kemandirian akan bermuara pada pengenalan jati diri dan sikap ilmiahnya. Model inquiry training memiliki beberapa langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama yaitu peserta didik diberikan apresiasi berupa permasalahan di lingkungan sekitar, kemudian menemukan masalah, lalu mengkaji dan mengeksperimentasikannya, kemudian mengorganisasi, merumuskan, dan menjelaskan. Yang terakhir, menganalisis proses penelitian untuk memperoleh prosedur yang lebih efektif. Selanjutnya yaitu model pembelajaran problem-based instruction. Model pembelajaran yang berdasarkan paham konstruktif yang mengakomodasikan keterlibatan siswa dalam belajar dan pemecahan masalah otentik. Langkah-langkah pembelajaran menurut model ini yang pertama yaitu guru mendefinisikan atau mempresentasikan masalah atau isu. Selanjutnya, guru membantu siswa merangkai, mengklarifikasi masalah dan menentukan bagian masalah itu untuk diinvestigasi. Kemudian yang ketiga, guru membantu siswa menciptakan makna terkait dengan hasil pemecahan masalah yang akan dilaporkan. Yang keempat, pengorganisasian laporan. Yang kelima, presentasi. Model pembelajaran problem-based instruction ini merupakan model pembelajaran yang digunakan berdasarkan masalah terlebih dahulu yang diberikan kepada peserta didik, kemudian peserta didik akan diminta untuk menyelesaikan fokus permasalahan tersebut. Model pembelajaran yang keempat yaitu model pembelajaran perubahan konseptual. Perubahan konseptual terjadi ketika siswa atau peserta didik memutuskan pada merubah pandangan yang bersifat intuisi dengan mengakomodasikan pengetahuan baru. Langkah-langkah pembelajarannya yaitu yang pertama menentukan masalah konseptual dan kontekstual, kemudian konfrontasi miskonsepsi terkait dengan masalah tersebut, lalu konfrontasi sangkalan berikut strategi demonstrasi, analogi atau contoh tandingan, yang keempat konfrontasi materi dan contoh kontekstual, yang terakhir konfrontasi pertanyaan-pertanyaan untuk memperjelas pemahaman dan penerapan pengetahuan secara bermakna. Adapun model pembelajaran yang terakhir yaitu model group investigation. Ini merupakan ide model pembelajaran group investigation bermula dari perspektif filosofis terhadap konsep belajar, bahwasannya untuk dapat belajar seorang peserta didik harus memiliki pasangan atau teman. Adapun langkah-langkah pembelajarannya yaitu peserta didik membentuk grup kecil, kemudian merencanakan strategi pembelajarannya, lalu melakukan investigasi, lalu organizing, presenting, and evaluating terakhirnya. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan mengenai model-model pembelajaran pada prinsip konstruktivisme. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Nur Wahyuni mengenai penjelasannya terkait model-model pembelajaran. Selanjutnya kepada pemateri ketiga yaitu Saudara Wiwin Fauzia, dipersilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Rosi sebagai moderator telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi ketiga, di mana pada materi ketiga ini diberikan ada studi kasus mengenai 4 masalah yang dengan tingkatan umur yang berbeda. Yang pertama itu Tania, yang berusia 7 tahun, memiliki kemampuan yang rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Kemudian untuk upayanya, di mana pada usia anak 7 tahun ini, siswa berada pada tahap yang peralihan dari tahap profesional ke tahap operasional. Nah, sehingga proses belajar diberikan contoh atau gambaran yang logis kepada siswa untuk meningkatkan kemampuannya dan memotivasinya. Kemudian selain itu juga perlu dilakukan penguatan yang berulang-ulang
dan teratur agar memantapkan dan dapat menumbuhkan kemampuan serta motivasi siswa dalam belajar. Kemudian itu studi kasus yang kedua, Samuel yang berusia 10 tahun, di mana Samuel ini suka bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, namun memiliki rasa takut akan kegagalan. Nah, upaya yang perlu kita lakukan yang pertama sebagai guru, yang pertama itu kita melakukan pendekatan secara personal, kemudian mengomunikasikan dengan orang tua siswa terhadap bagaimana Samuel ini di kelas. Kemudian yang ketiga, kita menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakter siswa. Kemudian yang terakhir, menerapkan motivasi belajar siswa melalui stimulus seperti memberikan apresiasi atau hadiah. Kemudian untuk penerapannya itu kita menerapkan teori humanistik. Yang pertama, teori humanistik dalam pembelajaran adalah upaya memanusiakan manusia. Kemudian guru memberikan motivasi tentang gambaran kehidupan sehari-hari dan cara mengatasi persoalan. Kemudian yang terakhir, guru dapat memberikan arahan dan menilai arahan dalam nilai keagamaan. Nah, setelah itu, setelah dilakukan beberapa upaya ini, diharapkan nanti Samuel ini akan mengurangi rasa takutnya akan suatu kegagalan. Kemudian yang ketiga itu Sandra, berumur 13 tahun, siswa yang tenang di kelas, namun meremehkan keterampilan mereka atau teman-temannya. Untuk kasus ini kita dapat melakukan upaya, yaitu yang pertama, guru melakukan pendekatan kepada Sandra ini secara personal terhadap siswa ini. Kemudian guru membimbing untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri siswa, kemudian mengarahkan untuk berbagi keterampilan kepada orang lain. Yang ketiga, guru menggunakan model pembelajaran yang kolaboratif, contohnya metode jigsaw, agar siswa saling berinteraksi dalam bekerja sama serta tolong-menolong dengan siswa lain, sehingga siswa satu dengan siswa yang lain dapat saling menghargai pendapat masing-masing. Kemudian, guru memberikan reward dan punishment atau behaviorisme agar menambah nilai semangat kekompakan dalam kelompok siswa belajar. Kemudian, guru menerapkan teori belajar humanistik untuk mengarahkan anak berinteraksi dengan orang lain serta menghargai perbedaan. Yang terakhir, guru memberikan pemahaman cara untuk bersikap, salah satunya menghargai perbedaan kemampuan karena setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Kemudian setelah dilakukan upaya ini, diharapkan nanti seorang Sandra ini di mana memiliki siswa yang tenang di kelas dan juga dapat menghargai perbedaan dan menghargai perbedaan antara yang lain karena setiap orang itu memiliki potensi yang berbeda-beda. Kemudian yang terakhir itu Robert berusia 16 tahun yang menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama dengan bibinya, di mana kita tidak dapat lagi menghubungi orang tuanya. Nah, untuk kasus ini ada beberapa upaya. Yang pertama yaitu guru melakukan pendekatan secara personal. Maaf, ini mungkin ada salah ketik, itu guru melakukan pendekatan secara personal. Kemudian yang kedua, guru memberikan motivasi dengan memberikan contoh nyata mengenai usaha sukses seseorang. Yang ketiga, guru sebagai wadah tempat cerita yang bertransparan, pendengar dan orang tua di sekolah, membantu mencari solusi sehingga siswa dapat mengetahui jati dirinya sendiri. Kemudian yang terakhir, guru dapat menggunakan teori belajar humanistik agar membantu peserta didik mengaktualisasikan diri dan mempunyai minat tinggi untuk belajar. Nah, kemudian setelah dilakukan beberapa upaya ini, diharapkan nanti seorang Robert akan termotivasi dalam minat belajar dan bisa mengikuti pembelajaran dengan semangat dan bisa juga berbaur dengan teman-temannya. Nah, dari beberapa studi kasus
yang keempat tadi, diharapkan masalah yang ada di peserta didik dapat diselesaikan dan mendapatkan hasil yang maksimal, seperti itu. Kemudian sekian presentasi dari saya kembalikan kepada saudari moderator. Terima kasih kepada saudari Wiwin Fauzia. Sekian presentasi kami pada